Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang manggung di kuburan, teror gaib di tengah malam. Kami adalah tim kecil dengan misi besar, menyediakan sound system untuk berbagai acara. Malam itu, kami yang telah mendapat pesanan untuk manggung di suatu tempat di daerah Kuningan, Jawa Barat. Kami berangkat selepas maghrib dari rumah. Sekitar jam 8 malam, aku, Hibdi, dan Fikri naik mobil bak terbuka, membawa seperangkat alat sound system lengkap. Perjalanan kami melewati perkebunan yang sepi dan gelap. Pohon-pohon yang tinggi menjulang di kiri dan kanan jalan membuat suasana semakin mencekam. Cahaya bulan yang terhalang oleh awan kelam hanya memberikan penerangan minim, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di sekitar kami. Angin malam yang dingin menyapu wajah kami, membawa bisikan-bisikan halus yang entah datang dari mana. Saat kami melintasi tengah perkebunan, tiba-tiba Hibdi, yang duduk di kursi penumpang depan, menegang. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar menatap keluar jendela. "Tutup jendela, cepat!" katanya dengan nada tegang dan sedikit gemetar. Aku dan Fikri saling berpandangan, bingung dan khawatir. Namun, tanpa banyak tanya, aku segera menggerakkan tuas untuk menutup jendela mobil. "Ada apa, Di?" tanyaku dengan suara bergetar. Hibdi menelan ludah sebelum menjawab. "Aku melihat sesuatu di bawah pohon besar itu," katanya sambil menunjuk ke arah kiri jalan. Aku dan Fikri mencoba melihat apa yang dimaksud, tapi hanya kegelapan yang menyambut pandangan kami. "Apa yang kamu lihat?" tanya Fikri, penasaran namun takut. "Pocong," jawab Hibdi pelan, hampir berbisik. Dia berdiri di sana, diam, memandang ke arah kita. Jantungku berdetak kencang. "Pocong?" Aku berpikir mungkin Hibdi hanya berhalusinasi, tapi ekspresi wajahnya menunjukkan ketakutan yang nyata. Kami terus melaju dengan perasaan tidak nyaman, suasana dalam mobil berubah menjadi tegang. Kami semua merasa waspada, setiap bayangan dan suara di luar mobil membuat kami merinding. Perjalanan yang seharusnya singkat terasa sangat panjang. Setiap tikungan, setiap bayangan pohon, seolah menyembunyikan sesuatu yang siap menerkam kami. Aku mencoba fokus mengemudi, tetapi bayangan pocong yang diceritakan Hibdi terus terbayang di benakku. Ketika kami akhirnya keluar dari perkebunan dan melihat lampu-lampu pemukiman di kejauhan, kami semua merasa sedikit lega. Namun, rasa takut itu belum sepenuhnya hilang. Pengalaman tersebut seakan meninggalkan bekas di hati kami, sebuah peringatan akan hal-hal yang mungkin tidak kita pahami sepenuhnya. Kami melanjutkan perjalanan dengan lebih berhati-hati, berharap kejadian aneh tidak terulang lagi sepanjang malam. Tepat jam 9 malam, kami tiba di lokasi manggung. Kami terkejut saat melihat bahwa tempat yang punya hajat berada di pinggir pemakaman umum. Panggung untuk acara telah didirikan di atas beberapa makam, dengan nisan-nisan yang menyembul di sekitarnya seperti bayangan kelam dari masa lalu. Suasana yang tadinya sudah mencekam semakin terasa tidak nyaman. Dengan perasaan cemas, kami segera mulai memasang sound system. Angin malam berhembus pelan namun dingin, membawa aroma tanah basah dan bunga yang layu. Cahaya lampu mobil kami menjadi satu-satunya penerangan, menciptakan bayangan panjang yang bergerak-gerak di antara nisan.
Suara jangkrik dan lolongan anjing dari kejauhan menambah nuansa seram yang tak terelakkan. Ketika Fikri menempatkan mesin diesel untuk listrik, dia menemukan sesajen yang diletakkan di dekat salah satu makam. Sesajen itu terdiri dari makanan, bunga, dan beberapa batang rokok yang tertata rapi. Fikri, dengan sifat usilnya, tertawa kecil dan tanpa pikir panjang mengambil makanan dan rokok dari sesajen itu. "Heh, lihat ini. Ada rokok gratis," katanya sambil menyulut salah satu rokok. Aku dan Hibdi saling berpandangan dengan khawatir. "Jangan main-main, Fikri. Tinggalkan itu," bisikku dengan nada serius. Namun, Fikri hanya mengabaikan peringatanku, terus bersikap seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian masalah pertama muncul, mesin diesel tidak mau nyala. Beberapa kali kami mencoba menyalakannya, namun tidak ada hasil. Hibdi memeriksa setiap bagian mesin, namun tidak menemukan kerusakan atau masalah teknis. Keringat dingin mulai membasahi dahiku, meskipun udara malam terasa sangat dingin. "Kenapa mesin ini nggak mau nyala?" gerutu Hibdi dengan suara bergetar. Aku merasa ada yang tidak beres. Suasana semakin tegang, udara malam terasa semakin menekan. Setiap suara kecil terdengar begitu keras di telinga kami. Di sekitar kami, bayangan pohon dan nisan seolah bergerak mengikuti gerakan kami. Angin malam yang bertiup semakin kencang membawa bisikan-bisikan halus yang terdengar seperti suara orang berbisik di telinga. Rasa takut mulai menyelimuti kami, seakan-akan ada mata yang mengawasi dari kegelapan. Kami mencoba lagi dan lagi, namun mesin tetap mati. Dalam keheningan malam, suara detak jantung kami terasa semakin keras. Fikri yang tadinya bersikap santai kini mulai terlihat panik. Wajahnya memucat saat dia menyadari bahwa perbuatannya mungkin telah menimbulkan masalah besar. Beberapa warga sekitar datang dan melihat sesajen yang telah diusik. Mereka marah dan memperingatkan kami tentang pentingnya menghormati tradisi setempat. Dengan cepat, sesajen itu diganti dengan yang baru. Anehnya, begitu sesajen diganti, mesin diesel tiba-tiba kembali menyala seperti tidak pernah ada masalah sebelumnya. Malam itu, kami bekerja dengan perasaan waspada dan takut. Setiap suara, setiap bayangan, seolah mengingatkan kami akan kehadiran mereka yang tidak terlihat. Kami menyadari bahwa kami harus lebih menghormati hal-hal yang tidak kami pahami, berharap malam itu segera berlalu tanpa kejadian lebih menyeramkan lagi. Masalah kedua segera muncul. Saat aku sedang cek sound, terdengar suara-suara aneh yang mengalun melalui sound system. Suara itu terdengar seperti bisikan dan rintihan, tidak jelas dan tidak beraturan. Aku memeriksa semua peralatan, memastikan semuanya terpasang dengan rapi dan normal, tetapi suara-suara tersebut tidak hilang. Suara aneh itu semakin keras, seakan-akan ada sesuatu atau seseorang yang berusaha berkomunikasi dari dunia lain. Malam semakin larut, dan hawa dingin semakin menusuk. Warga yang sempat datang melihat kami memasang alat sudah pulang, meninggalkan kami bertiga di tempat itu. Syohibul Hajat pun tidak ada di sekitar kami. Kami merasa terasing dan sangat tidak nyaman. Kami berencana tidur di atas panggung untuk menjaga peralatan. Suasana pemakaman yang sepi dan gelap semakin membuat perasaan kami tidak menentu. Tidak lama setelah kami berbaring, terdengar suara seperti tanah yang dilemparkan ke atas panggung. Debu dan pasir beterbangan, menciptakan bayangan-bayangan aneh dalam cahaya lampu sorot yang redup.
Hipdi dan Fikri, yang sudah terlihat gelisah sejak awal, dengan alasan ingin memeriksa sesuatu, tiba-tiba berlari ke mobil, meninggalkanku sendirian di atas panggung. Aku merasa ketakutan mulai merayap dalam hati. Kegelapan dan kesunyian malam semakin terasa mencekam. Tiba-tiba, dari sudut mataku, aku melihat sosok putih melayang di antara nisan-nisan. Sosok itu semakin mendekat, dan aku dapat melihat dengan jelas, penampakan kuntilanak dengan wajah pucat dan senyum menyeramkan. Tubuhku membeku, tidak bisa bergerak atau bersuara. Jantungku berdetak kencang, hampir keluar dari rongga dada. Seolah itu belum cukup, muncul penampakan pocong di sisi lain panggung. Tubuhnya terbungkus kain kafan, wajahnya tertutup namun terasa menatapku dengan intens. Pocong itu bergerak pelan namun pasti ke arahku, membuat ketakutanku semakin menjadi-jadi. Ketika aku berpikir tidak bisa lebih buruk lagi, anak-anak kecil berlarian di sekitar panggung. Mereka tertawa dengan suara yang mengerikan, mata mereka kosong dan wajah mereka pucat. Suara-suara aneh kembali terdengar dari sound system, semakin keras dan jelas. Kali ini, suara itu seperti tangisan dan jeritan, seakan-akan ada yang menderita di dalamnya. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Teror-teror ekstrim terus menghampiriku. Sosok-sosok itu semakin mendekat, seakan-akan ingin menggapai dan mengambilku. Ketakutan dan kepanikan memuncak, aku akhirnya berlari menuju mobil, berharap bisa menemukan perlindungan bersama Hipdi dan Fikri. Aku berlari ke mobil, terengah-engah dan penuh ketakutan. Di sana, aku menemukan Hipdi dan Fikri yang sedang sembunyi. Mereka pun terlihat ketakutan, matanya penuh kekhawatiran. Malam itu terasa sangat panjang, dan kami hanya bisa berdoa agar segera berlalu tanpa kejadian lebih menyeramkan lagi. Setelah azan subuh berkumandang, kami yang semalaman terjaga akhirnya mendatangi panggung kembali. Kami mencoba menyalakan sound system kami, dan alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Namun, sesaat sebelum acara dimulai, aku didatangi seorang ustadz yang berkata sambil tersenyum, makanya jangan ganggu sesajen. Acara pun berjalan lancar tanpa hambatan, tetapi pengalaman malam itu takkan pernah terlupakan. Kami belajar untuk lebih menghormati hal-hal yang tak terlihat dan tidak lagi bermain-main dengan sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Terima kasih telah mendengarkan cerita Manggung di Kuburan, Teror Gaib di Tengah Malam, bersama Cerinis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada kemungkinan sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerinis untuk cerita-cerita horor lainnya.